Film Si Jin mengisahkan tentang obsesi cinta yang dialami oleh seorang Irma terhadap sepupu prianya yang bernama Galang. Obsesi inilah yang akan menjadi akar permasalahan kehancuran keluarga mereka. Terlepas dari perasaan Irma kepada Galang, Galang sendiri sudah memiliki istri dan seorang anak. Sebelum kisah berlanjut, mari kita kenali karakter yang ada di film ini. Ini adalah Galang. Ia merupakan seorang ayah serta istri dari Nisa. Tapi nggak pakai Sabian. Keluarga kecil mereka terlihat tidak harmonis karena di dalam situ Galang sudah berselingkuh bersama Irma. Dalam perselingkuhan mereka tersebut, Irma mengandung anak dari Galang, namun sayangnya pada saat itu Irma mengalami keguguran. Tentu hal itulah yang menjadi penyebab si Irma tadi marah besar kepada Galang dan hal ini akan mengakibatkan hal gelap pun terjadi. Dari sekian banyak ninja, ada satu suku jin yang paling terkenal membenci umat muslim. Teteh udah bukan remaja lagi yang kebawa jatuh cinta terus. Asal kamu tahu ya, ini bukan jatuh cinta biasa lagi. Kamu gak bakal ngerti. Aku mah masih pemula. Ajarin dong sepuh. Sepuh, ajarin dong, masih pemula aku, sepuh. Tinky Winky Dipsy Lala sepuh. Ajarin dong sepuh. Hai cekil-cekil Indonesia. Hai sama teman-teman aku. Ada apa nih manggil-manggil sepuh? Aku nggak ngerasa sih kalau aku sepuh, tapi kayaknya Irma, kamu itu mengalami kesalahpahaman mengenai persepsi cinta. Cinta itu nggak sesempit itu kok, nggak se-ekstrim itu kok. Jadi kenapa nih Bill? Kok bisa ekstrim gitu yang dia lakuin? Ekstrimnya gimana? Karena Irma ini mengirim santet kepada Nisa. Yang mana Nisa itu siapa? Ayo, istri sahnya Galang. Nah, karena percintaannya Irma ke Galang ini nggak kegapai, yaitu melakukan tindakan yang impulsif. Oke, sebelum aku membahas dari sisi psikologisnya Irma, aku mau izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya guys ya. Di sini aku Zanjabila Rahma dengan nomor NIM 21 20 90 10 37. Aku mahasiswa psikologi, jurusan psikologi Islam UIN Raden Fatah Palembang. Hai mahasiswa UIN, hai mahasiswi UIN. Salam kenal ya semuanya. Di sini yuk kita bahas dari sisi psikologis Irma itu kenapa sih? Jadi, obsesi terhadap cinta itu ada gejalanya. Yang pertama, ia mengalami kehilangan harga dirinya. Nah, separuh harga dirinya itu akan rendah karena apa? Karena ia akan mengejar suatu hal yang sesuai egonya. Dia pengen nih si Galang itu menjadi miliknya, ya udah, apapun caranya dia lakukan. Even dia akan melakukan tindakan yang impulsif. BTW, impulsif itu apa ya guys? Jadi impulsif itu merupakan suatu tindakan yang berlebihan terhadap suatu keinginan atau ego yang ia miliki, sehingga dia tidak memikirkan dampak jangka panjangnya itu kenapa. Nah lanjut, yang kedua gejalanya itu mengirimkan pesan atau panggilan kepada orang yang disukainya itu secara berlebihan. Nah, intensitas yang dikirimkan, pesan yang dikirimkan kepada Galang oleh Irma ini sangatlah berlebih. Karena apa? Karena pada saat Irma itu mengalami keguguran, ia masih menghubungi Galang untuk mencoba balikan, mencoba untuk bersamanya lagi, hingga akhirnya ya hal yang dia lakukan ya mengirim santet kepada Nisa agar apa? Nisa mati dan dia menjadi pasangan Galang. Itu adalah sebuah kesalahan yang dia lakukan secara gelap mata, yang dia sendiri tidak tahu dampak dari sikap impulsif dia itu tadi apa. Selanjutnya, gejala berikutnya itu yaitu mengumpulkan pikiran obsesif dan kata-kata ke dalam tindakan yang nyata. Maksudnya di sini si Irma itu berkata-kata kepada Galang bahwasanya dia akan melakukan apapun untuk bersama Galang terus. Ya, salah satu tindakan nyatanya ia mengirim santet kepada Nisa. Santet yang digunakan kepada Nisa ini, fun fact ya guys, adalah santet 5 malam. Yang mana selama 5 malam itu Irma dan orang-orang yang memiliki keturunan darah sama dengan dia akan mengalami hal-hal mistis. Salah satunya teror-teror yang dialami oleh Nisa. Nah, selanjutnya itu tadi adalah 3 gejala yang dialami oleh orang yang obsesif secara berlebihan. Dalam psikologis, manusia itu
harus memenuhi 5 kebutuhan. Menurut siapa? Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, 5 kebutuhan dalam diri manusia itu, yang pertama fisiologis, yang kedua rasa aman, yang ketiga sosialisasi, yang keempat kebutuhan akan egonya, yang kelima, yang terakhir itu adalah aktualisasi diri. Dilihat dari 5 kebutuhan Abraham Maslow ini, Irma tidak memenuhi kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan akan egonya. Keinginan-keinginannya itu tidak terpenuhi, seperti rasa ingin dicintai, rasa ingin disayang. Jadi cegil-cegil di Indonesia ini ya perlu menyadari, perlu kontrol diri akan perasaannya agar dia tidak melakukan sikap yang impulsif, baik itu merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, seperti merugikan galang, seperti itu. Nah, dalam psikologi Islam kita pandang, karena saya dari psikologi Islam basisnya, dijelaskan dalam surah Al-Jin ayat ke-6, yang mana artinya itu sesungguhnya manusia itu meminta permintaan atau perlindungan kepada jin, namun jin itu menyesatkan manusia. Artinya di sini adalah Irma, statusnya di film ini, telah melakukan kesesatan, yaitu dia mempercayai jin, bersekutu kepada jin, dan dia tidak percaya bahwasannya pertolongan Allah itu akan selalu ada. Jadi teman-teman di sini untuk cegil-cegil Indonesia, jangan melakukan hal yang akan merugikan orang lain maupun diri kalian sendiri. Percayalah kepada Tuhan bahwasannya Tuhan akan selalu membantu kita semua dalam kesulitan atau meraih sebuah keinginan yang kita butuhkan dalam diri, yaitu dari teori Abraham Maslow itu. Nah, gimana nih penjelasan mengenai psikologis Irma? Oke, penjelasan mengenai psikologis Irma udah selesai. Tapi menurut aku kurang klop deh rasanya kalau nggak bahas psikologisnya Nisa sebagai korban ya, korban dari santet yang dikirimkan oleh Irma. Jadi gimana sih Bill, kondisi psikologis yang dialami si Nisa? Nah teman-teman, jadi dari sisi psikologis, ketika seseorang mengalami sebuah teror, baik itu teror yang dikirimkan oleh manusia ataupun hal-hal yang di luar nalar manusia, yaitu supranatural yang tidak terlihat itu, manusia akan mengalami deretan trauma yang diakibatkan oleh teror tersebut. Jadi hal itulah yang membuat kondisi Nisa pada akhir film itu mengalami perubahan psikis yang sangat signifikan, yaitu dia sering melamun, dia tidak nyambung diajak ngobrol, atau segala macam yang dimiliki oleh manusia normal, dia tidak mempunyai itu lagi. Hal tersebut itu timbul karena rasa trauma guys, dari sisi psikologis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya kaji di dalam video ini. Kurang lebih saya memohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun atas kesalahan apapun yang saya katakan di dalam video ini. Apabila ada pertanyaan, mungkin kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau DM aku ya guys. See you all soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.